Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 549. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata Ariel dengan jelas menghentikan tindakan Samuel untuk sementara waktu. Namun setelah stagnasi, Samuel masih menunjukkan ekspresi konyol, bahkan tersenyum pada Ariel. Namun, langkahnya cukup untuk membuat Ariel yakin bahwa kata-katanya ada di hatinya. Jika Samuel benar-benar berpura-pura bodoh, alasannya pasti ada hubungannya dengan ibunya. Bahkan mungkin sama dengan yang dipikirkan Ariel. Samuel menyaksikan bagaimana ibunya dibunuh. Berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun. Apa tujuanmu membalaskan dendam ibumu? Ariel melanjutkan. Samuel mengulurkan tangannya dan memegang lumpur, seolah bertanya pada Ariel apakah dia ingin bermain. Ariel mengulurkan tangannya dari sangkar besi, mengambil lumpur dan berkata, "Kita ini sama. Saya ingin pergi dari sini. Dan Anda ingin balas dendam. Mungkin kerjasama dapat membuat Anda mencapai tujuan Anda lebih cepat." Samuel tiba-tiba menjadi tidak bahagia, dan merebut lumpur dari tangan Ariel. Lalu dia meremas sosok tanah liat itu. Dengan kemampuannya saat ini, kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam sendirian. Saya pikir Anda menutup mata setiap malam dan Anda akan melihat situasi ibu Anda ketika dia meninggal. Betapa menyakitkan dia. Bisakah kamu merasakannya? Setelah menunggu selama bertahun-tahun, Anda belum berhasil membalasnya. Anda benar-benar anak yang tidak berbakti. Kata Ariel. Ngomong-ngomong, saat ibumu meninggal, apakah dia melihatmu? Dapatkah kamu melihat sinyal bantuan di matanya? Saya pikir Anda harus merasa bahwa dia meminta bantuan, tetapi Anda malu-malu dan takut untuk maju. Bukan? Itu benar. Jika kamu tidak berani, bagaimana kamu bisa berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun? Ariel terus menstimulasi Samuel. Ia berharap Samuel bisa menunjukkan sisi aslinya di hadapannya. Hanya dengan cara inilah Samuel dapat memiliki nilai. Berpura-pura menjadi bodoh. Tetapi kamu dengan pengecut ingin hidup beberapa tahun lagi. Apakah kamu menipu diri sendiri? Tidak menunggu kesempatannya untuk membalas dendam. Anda tidak menunggu. Anda hanya takut. Anda pengecut. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk membalaskan dendam ibumu. Ariel mengatakannya sampai akhir, hampir dengan nada marah. Seluruh tubuh Samuel gemetar. Jelas sudah dalam keadaan sangat marah. Kata-kata Ariel yang merangsang ini membuatnya tidak lagi tenang di dalam hatinya. Setelah sekian tahun, Samuel memiliki kecenderungan untuk marah. Sangat marah. Tidak berani mengatakan apapun. Menghadapi musuhku yang membunuh. Tapi aku hanya bisa tersenyum konyol. Aku benar-benar merasa sedih untukmu. Dan itu tidak berharga untuk ibumu. Dia benar-benar melahirkan anak yang tidak berguna sepertimu, kata Ariel. Cukup. Samuel berdiri dengan marah. Membuang lumpur di tangannya. Memegang erat sangkar besi di kedua tangannya. Dan berkata kepada Ariel dengan marah, "Kamu sudah cukup berkata. Aku tidak seperti ini. Aku tidak seperti ini." Ariel tersenyum tipis. Benar saja. Samuel berpura-pura bodoh. Pada saat ini, dia melepas penyamaran dari tubuhnya karena marah. Ini dia yang sebenarnya. Melihat Samuel dengan mata merah, Ariel berkata, "Jika Anda ingin balas dendam, Anda harus meminta bantuan saya. Aku bisa melakukannya sendiri. Dan kamu tidak berharga bagiku," kata Samuel dingin. "Jika Anda bisa melakukannya, mengapa harus menunggu bertahun-tahun? Bukankah ini menghibur dirimu sendiri?" Ariel berkata dengan jijik. Samuel mencibir dengan dingin. Ekspresinya berubah menjadi mengerikan. Dan berkata, "Saya akan segera meledakkan seluruh keluarga Muklis tanpa bisa dikenali. Semua orang akan mati. Bahkan kamu akan mati di reruntuhan. Saya ingin mereka membayar semua yang mereka lakukan pada ibuku." Ariel mengerutkan kening dan terkejut. Orang ini tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan.
Nampaknya kesabarannya selama bertahun-tahun ini bukanlah karena ia tidak melakukan apapun, melainkan telah mengatur banyak hal secara rahasia. Saya ingin semua orang di keluarga ini terkubur. Samuel meraung. Ariel tampak serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memaksakan penampilan sebenarnya dari orang gila. Dia pikir dia bisa membiarkan Samuel berhenti menyamar dan bekerja sama dengannya. Tetapi situasi saat ini benar-benar di luar apa yang dia bisa katakan. Ruang lingkup kendali. Jika Samuel benar-benar melakukan ini, dia hanya akan menemui jalan buntu. Selama bertahun-tahun, berapa banyak bahan peledak yang dikubur Samuel di kastil kuno ini? Saya khawatir hanya dia sendiri yang tahu. Selama kamu bekerja sama dengan saya dapat menangani masalah ini dengan cara lain. Jika kamu melakukan ini, itu akan menyakiti banyak orang yang tidak bersalah. Kata Ariel, polos. Samuel tersenyum muram dan bertanya, bukankah ibuku tidak bersalah? Bukankah dia tidak bersalah? Mengapa dia dibunuh? Melihat penampilan Samuel, dia sepertinya sudah gila. Mencoba berbicara dengannya secara normal dan berubah pikiran. Jelas itu tidak mungkin. Menghadapi situasi ini, Ariel tidak berdaya. Dia dapat memberitahu Supriyadi tentang hal ini dan membiarkan Supriyadi menghentikan Samuel. Tetapi Samuel bersekongkol selama bertahun-tahun. Dia seharusnya tidak membawa keputusasaan seperti itu ke Samuel. Meskipun pengalaman Ariel berbeda dengan Samuel, dia dapat berempati dengannya dan mengetahui rasa sakit melihat ibunya terbunuh dan tidak berdaya. Ariel tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin membuat orang yang menderita sama dengannya dan mengalami keputusasaan lagi. Tetapi saat ini, bahkan jika Ariel ingin menyembunyikan untuk Samuel, itu tidak mungkin, karena Muklis mengawasi mereka melalui pengawasan, percakapan di antara keduanya. Itu bahkan lebih jelas didengar oleh Muklis. Muklis sedang duduk di ruang kerja, tinjunya yang terkepal sudah putih. Sejak kematian ibu Samuel, Samuel menjadi bodoh. Muklis tidak pernah memperhatikan cucunya ini lagi. Karena di matanya, apalagi orang bodoh, selama dia tidak bisa membuktikan nilainya, dia bisa disimpulkan sebagai pemborosan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang bodoh seperti itu akan melakukan begitu banyak hal secara diam-diam dan membawa ancaman besar bagi keluarganya. Kembang api yang brilian, Muklis tidak bisa membayangkan seperti apa kastil tua itu ketika bahan peledak diledakkan. Samuel, aku benar-benar meremehkanmu. Bermain bodoh selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluargaku. Muklis mengertakkan gigi, berdiri. Muklis memimpin orang-orang menuju penjara bawah tanah. Mereka yang mengancam keluarga hanya menemui jalan buntu. Ariel sedang berkonflik saat ini. Dia membutuhkan cara yang tidak membiarkan dirinya mati atau menghancurkan rencana Samuel. Setidaknya dia harus memastikan bahwa rencana balas dendam Samuel berhasil. Mungkin setelah itu, dia masih bisa menggunakan Samuel untuk mengontrol keluarga Muklis. Tapi hal-hal jelas tidak seperti yang dipikirkan Ari. Ketika Muklis muncul bersama seseorang, Ariel tercengang dan Samuel tercengang. Samuel, aku tidak menyangka kamu seharusnya bermain bodoh selama bertahun-tahun. Aku masih meremehkanmu. Kata Muklis. Mata Samuel melebar, dan dia menahan diri untuk berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu berapa banyak tanah yang dia makan atau berapa banyak air seni yang dia minum. Pada saat ini, semua usahanya sia-sia. Pada saat kritis seperti itu, dia diekspos. Dan dia masih diekspos di depan Muklis. Saat Muklis dibawa pergi, matanya menatap Ariel dengan enggan. Karena semua ini disebabkan oleh Ariel. Jika bukan karena kata-kata Ariel yang membuatnya kesal, bagaimana dia bisa menahan diri? Apakah sisi sebenarnya terekspos? Ariel duduk di tanah dengan putus asa. Dia tidak menyangka Muklis akan muncul. Dia tahu bahwa Samuel akan mati. Dan dia akan mati dengan sangat menyedihkan. Semua ini disebabkan olehnya. Bersambung.